Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan berdasarkan MTPJ Sinode Gemim tanggal 30 Juni sampai dengan 6 Juli tahun 2024. Dengan bacaan Alkitab terdapat di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayat 20. Bunyinya sebagai berikut. Nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, setiap orang pasti memiliki moto atau filosofi hidup dalam menjalani hidupnya. Misalnya, rajin pangkal pandai, atau tetap lakukan yang terbaik untuk semua orang, atau ada juga, jika tidak mendapat apa yang kita suka, maka belajarlah untuk menyukai apa yang kita dapat. Moto atau filosofi hidup memberikan pengaruh yang besar dalam hidup kita. Seperti juga jemaat Kristen di Korintus yang memiliki moto, segala sesuatu halal bagiku. Mereka menganggap bahwa karena mereka sudah ditebus oleh Kristus, maka mereka bebas melakukan apa saja, termasuk dosa seksual yang tidak jadi masalah menurut mereka, sebab segala sesuatu itu halal. Mereka telah memperhambakan tubuh mereka pada hasrat seksual, akibatnya rusaklah pernikahan yang seharusnya menjadi cerminan hubungan Tuhan dengan jemaatnya. Anggapan seperti ini bersumber dari konsep mereka tentang kebebasan Kristiani yang salah. Sama seperti kasus percabulan dengan istri ayahnya yang justru dibanggakan oleh mereka. Ini boleh kita bandingkan di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 1. Persinahan dengan pelacur pun tidak membuat mereka malu, bahkan mereka memiliki berbagai macam alasan untuk membenarkan perbuatan ini. Nah, saudara-saudara yang Kristus kasihi, bacaan kita di sepanjang minggu ini membahas tentang respons dan koreksi Paulus terhadap kesalahpahaman teologis jemaat Korintus tentang arti kebebasan Kristiani dan juga tentang tubuh. Ini boleh kita baca di dalam ayat 12 sampai ayat 14 di pembacaan kita minggu ini. Orang Kristen itu bebas, tetapi bukan semuanya berguna. Terlebih kebebasan pribadi dalam menggunakan tubuh sendiri yang tidak selalu ditujukan untuk kebaikan. Paulus menambahkan tekadnya bahwa ia tidak akan membiarkan dirinya diperhamba oleh suatu apapun di dalam memakai kebebasannya.
kebebasan untuk bertindak apa saja sesuai kehendak kita dan bukan apa yang dikehendaki Allah adalah perhambaan yang paling parah dari semuanya. Hal ini berarti hidup dalam perhambaan keinginan dan nafsu sendiri. Paulus menekankan kebebasan tidak dapat dipergunakan sebagai alasan untuk melakukan kejahatan, sebab kebebasan tanpa kasih adalah sikap yang tidak bertanggung jawab. Umat Kristen yang percaya kepada Kristus telah memiliki kebebasan, tetapi kebebasan dalam Kristus. Kebebasan di dalam Kristus tidak berarti memiliki hak atau izin untuk melakukan segala sesuatu yang kita kehendaki, tetapi kebebasan itu harus memperhatikan apakah melalui kebebasan itu orang lain dapat keuntungan atau terbangun dalam tindakan kita, atau malah kebebasan itu justru memperbudak kita. Paulus menegaskan bahwa tubuh kita adalah anggota Kristus yang tidak boleh diserahkan kepada percabulan. Ini terdapat di dalam ayat 15 pembacaan kita. Orang percaya sudah diikatkan dengan Kristus secara rohani sehingga mereka tidak boleh mengikatkan diri dengan pelacur. Tubuh ini adalah bait Roh Kudus sehingga tidak boleh dicemarkan dengan dosa persinahan. Melalui bacaan kita minggu ini 1 Korintus 6 ayat 12-20, Paulus menegaskan betapa pentingnya untuk menjaga tubuh ini sebagai sebuah ungkapan rasa syukur atas keselamatan yang sudah diberikan Allah melalui Kristus, sehingga kita sudah dibebaskan dari maut. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mengapa kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita? Melalui bacaan kita saat ini, paling tidak kita menemukan 3 alasan mengapa kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Yang pertama di dalam ayat 14, tubuh untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Orang Korintus memahami manusia seperti cara berpikir orang Yunani atau Helenistik. Manusia sebagai susunan yang terdiri atas tubuh, jiwa, daging, dan roh. Sementara pribadi manusia yang kekal adalah jiwa atau rohnya. Tapi Paulus menolak pemahaman ini, sehingga tubuh tidak mempunyai nilai rohani. Walaupun tubuh pada suatu hari akan membusuk di dalam kubur, tidak berarti bahwa tubuh untuk percabulan. Menurut Paulus, tubuh bukanlah semata-mata bagian dari manusia yang dapat rusak, melainkan mewakili manusia itu sendiri. Sebagai pribadi, ia adalah seseorang dan bukan sekadar roh yang dapat melakukan apa yang ia sukai dengan tubuhnya yang fana. Paulus menolak untuk memisahkan kehidupan rohani dari keberadaan dan tindakan-tindakan fisik seseorang. Tubuh untuk Tuhan seperti halnya Tuhan untuk tubuh. Tubuh kita adalah milik Kristus karena melalui tubuhnya sendiri yang mati, ia telah menebus dosa-dosa kita. Ini dapat kita bandingkan dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Kristus mati untuk seluruh diri manusia, bukan hanya untuk roh dan jiwa saja. Dalam Roma pasal 8 ayat 11 dijelaskan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus di antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Oleh sebab itu, seharusnya kita sebagai orang percaya mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Hal yang kedua, tubuh kita adalah anggota Kristus. Ini dapat kita baca dalam ayat 15. Paulus menegaskan tubuh kita sebagai anggota Kristus berkaitan tentang kebangkitan. Dalam kebangkitan tubuh kita dipersatukan dengan tubuh Kristus sehingga kebangkitannya
menjadi dasar dari kebangkitan kita. Karena tubuh kita sudah disatukan dengan tubuhnya, maka tubuh kita adalah bagian dari tubuhnya. Tubuh kita adalah untuk Dia dan Dia untuk tubuh. Jadi tubuh kita anggota Kristus, layakkah kita menyerahkan kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Dalam baptisan, orang-orang percaya telah dipersatukan bersama Kristus, sehingga mereka ikut serta di dalam kematian dan kehidupannya yang baru. Kita adalah anggota dari satu tubuh Kristus, yaitu gereja, dan dikukuhkan dalam kesatuan sakramen perjamuan Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai anggota tubuh Kristus, kita tidak boleh memperhamba nafsu dunia, seperti yang dilakukan oleh anak-anak Eli yang telah memakai hidupnya dan tubuhnya untuk memuaskan keinginan dagingnya, sehingga Tuhan menghukum keluarga Eli untuk selamanya. Seseorang tidak dapat mengikatkan tubuh yang adalah milik Kristus dengan tubuh seorang pelacur dalam hubungan seksual, karena itu berarti membuat Kristus sendiri berhubungan dengan seorang pelacur. Jikalau Kristus sangat menghargai tubuh kita dengan penebusan dan jaminan kebangkitan, maka kita pun harus menghormati tubuh kita. Kita harus mampu menjaganya dari semua dosa, terutama dari dosa-dosa yang langsung bersentuhan dengan tubuh kita, misalnya percabulan dengan pelacur. Ini dapat kita baca dalam ayat 18 pembacaan kita. Orang Kristen yang masih terjebak pada percabulan adalah orang-orang yang tidak menghargai tubuhnya sebagaimana Tuhan menghargainya. Dan hal yang ketiga dapat kita baca dalam ayat 19, yaitu tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Paulus kembali menegaskan bahwa seluruh gereja sebagai tubuh Kristus adalah bait Roh Kudus. Tetapi masing-masing tubuh adalah bait Roh Kudus. Di dalam Yohanes 2:21 dikatakan Yesus berbicara tentang bait suci yang baru dari tubuhnya sendiri dan rohnya tinggal di dalam masing-masing orang percaya. Sebagai bait Roh Kudus, memang sudah seharusnya kita menjaganya dari segala yang kotor dan cemar menurut Allah. Ketika kita memanggil Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus tinggal di dalam kita karena kita sudah dibeli dengan harga yang lunas. Kita tinggal menikmatinya dan menerimanya dengan iman, sebab tubuh kita menjadi rumah Allah. Tapi sering kita tidak menyadari dan menganggap bahwa Allah melalui Roh Kudus ada di dalam diri kita, sehingga tubuh kita selalu dikotori dengan hal-hal yang bersifat duniawi, seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 19-21, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseturuhan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, persideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Kita adalah bait Roh Kudus. Oleh sebab itu, mari kita pergunakan tubuh kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Melalui renungan saat ini, kita diingatkan, tubuh ini bukan untuk persinahan atau dosa-dosa seks lainnya, juga bukan untuk melakukan dosa-dosa lainnya. Sebagai milik Allah, kita memakai tubuh ini untuk melakukan kehendak Allah, sehingga kita ada di dalam kehendak dan rencananya. Kebebasan yang sudah kita terima melalui Kristus bukan berarti kita boleh sesuka hati memakai hidup dan tubuh kita ini, tetapi kebebasan yang sudah diperoleh kita pakai hanya untuk memuliakan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.